Nah, oleh karena itu, ketika penyakitnya itu, penyakit apa? Penyakit apa? Maksiat tadi, ya, yang menyebabkan dia itu lupa kepada diri mereka sendiri. Ketika penyakit itu bertumpuk-tumpuk, maksiat bertumpuk-tumpuk, yang akan menggiring mereka kepada kehancuran sementara dia tidak menyadarinya, serta tidak terlintas dalam benaknya untuk melakukan pengobatan. Obatnya apa, Pak? Penyakit begitu banyak, obatnya apa? Cuma satunya. Apa, Pak? Hah? Sekian banyak penyakit yang ada dalam tubuh manusia dalam masalah yang kita bicarakan ini. Obatnya cuma satu. Apa itu? Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, kami telah menurunkan Al-Quran. Dari langit ketujuh Allah turunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai apa? Syifa. Syifa itu obat gitu. Obat yang ada dalam dadamu, yaitu hati. Dan dia sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka sekali ketika manusia itu jauh daripada Al-Quran. Murka sekali Allah. Allah sangat marah sekali. Bahkan hukuman demi hukuman akan Allah berikan ketika mereka jauh daripada Al-Quran. Sampai-sampai kita nggak pernah baca Quran. Itu sungguh sangat ironis sekali. Malapetaka demi malapetaka. Gitu. Ketika kita itu malas baca Quran. Pak, andai kata kita itu susah makan, apa jadinya? Andai kata kita susah makan, penyakit kan? Atit. Atit ini udah tingkat tinggi nih, Pak. Ya, ketika kita susah makan, masih penyakit yang datang kan gitu. Walaupun pada dasarnya bukan dari itu aja sih kan gitu. Banyak lagi faktor-faktor. Cuman secara logika, bahwasanya penyakit itu akan mudah datang ketika kita itu nutrisi makanan dalam tubuh kita nggak ada. Begitu juga. Ketika nutrisi dalam hati kita itu nggak ada dalam Al-Quran, maka itu sumber penyakit Al-Quran. Ketika jauh daripada Al-Quran itu sumber penyakit gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberitakan kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, karena itu sumber obatnya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya inilah Al-Quran yang akan memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan kebenaran, jalan kesuksesan. Wa ulaika humul muflihun. Tapi manusia tidak memahami, tidak terlintas dalam benaknya itu untuk melakukan pengobatan. Soalnya kalau sakit kan berobat kan itu. Secara logika kalau sakit nggak berobat apa aja? Kan namanya kan bodoh ini. Satu kebodohan. Nah, salah satu obat untuk mengentaskan segala penyakit dalam diri kita itu adalah Al-Quran. Nah, kenapa manusia terkadang nggak sadar, nggak terlintas untuk melakukan pengobatan dalam dirinya? Nah, ini juga termasuk hukuman yang paling besar, baik secara umum maupun secara khusus. Lihat, hal ini yang pertama yang atas tuh Pak ya. Orang yang tidak sadar, ya, tidak menyadari dirinya kalau penyakit sudah bertumpuk-tumpuk gitu loh. Bahkan nggak terlintas dalam benaknya untuk melakukan pengobatan. Itu berarti apa? Berarti apa? Hukuman terbesar. Hukuman terbesar. Ya, termasuk juga malas menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukuman, Pak. Bukan berarti kita sibuk, bukan berarti kita capek, tidak. Itu hukuman. Hukuman Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu nggak bisa menggerakkan tubuh kita, hati kita untuk duduk di dalam majelis ilmu. Ini hukuman Allah Azza wa Jalla, baik secara umum ataupun secara khusus.